Pernah merasa pikiranmu cepat lelah, sulit fokus, dan hidup terasa penuh, tapi kosong, padahal tidak ada masalah besar yang terjadi? Bisa jadi, tanpa kamu sadari, ada kebiasaan harian yang perlahan merusak cara otakmu bekerja. Bukan satu kesalahan besar, melainkan hal kecil yang kamu ulang setiap hari. Dan yang paling berbahaya, kita menganggapnya normal. Di video ini, kamu akan sadar kenapa pikiranmu terasa kacau akhir-akhir ini, dan apa yang diam-diam menguras kekuatan mentalmu. Dengarkan sampai akhir, karena bisa jadi ini menjelaskan apa yang selama ini tidak bisa kamu jelaskan sendiri. Teman-teman, tanpa kita sadari, ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita anggap sepele, tapi perlahan merusak cara otak kita bekerja. Kita tidak langsung merasa bodoh, tidak langsung kehilangan fokus sepenuhnya, dan tidak langsung jatuh ke titik terendah. Tapi justru disitulah bahayanya teman-teman. Kerusakan ini terjadi diam-diam, setiap hari, sedikit demi sedikit, sampai suatu saat kita merasa lelah berpikir, sulit fokus, mudah cemas, dan kehilangan arah hidup. Yang tanpa kita tahu penyebab pastinya. Yang pertama yaitu salah satu kebiasaan paling merusak otak adalah terlalu sering mengonsumsi informasi tanpa jeda. Bangun tidur langsung pegang ponsel, scroll media sosial, lompat dari satu video ke video lain, dari berita buruk ke hiburan singkat. Otak kita tidak pernah diberi waktu untuk mencerna. Akibatnya apa teman-teman? Kemampuan berpikir mendalam berkurang, fokus menjadi lama, dan refleksi otak diri kita mulai melemah. Otak kita dilatih untuk menjadi serba cepat, tapi kehilangan ketenangan. Kita jadi terbiasa bereaksi, bukan berpikir. Yang kedua, kebiasaan berikutnya adalah multitasking berlebihan. Teman-teman, pasti kita pernah merasa produktif ketika melakukan banyak hal sekaligus. Padahal otak kita atau otak manusia tidak dirancang untuk fokus pada banyak hal dalam satu waktu. Apa yang terjadi sebenarnya ketika kita multitasking adalah otak terus berpindah-pindah perhatian. Ini menyebabkan otak kita melelahkan. Perlahan, daya konsentrasi menurun, ingatan melemah, dan kita jadi mudah terdistraksi. Akhirnya, kita sulit menyelesaikan satu hal dengan tuntas dan merasa selalu tertinggal. Yang ketiga, teman-teman, tanpa kita sadari juga, kita sering mengabaikan rasa lelah mental pada diri kita sendiri. Kita memaksa diri kita untuk terus berjalan meskipun pikiran kita sudah penuh. Kurangnya tidur dianggap biasa. Kita istirahat dianggap malas, padahal otak manusia membutuhkan pemulihan sama seperti tubuh. Saat kita terus memaksakan diri, kemampuan otak untuk mengatur emosi menurun. Kita jadi lebih mudah gampang marah, cemas, dan kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Yang keempat, ada kebiasaan lain yang jarang disadari oleh diri kita adalah terlalu sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Di era sekarang media sosial membuat ini terasa normal. Kita melihat pencapaian orang lain setiap hari, tanpa kita tahu apa perjuangan di baliknya. Entah itu kerja kerasnya, diremehkan, atau melawan rasa malas. Otak kita perlahan dipenuhi rasa kurang, rasa gagal, dan tekanan yang tidak perlu. Ini mengaktifkan stres kronis. Jika dibiarkan, stres ini mengganggu kerja otak, menurunkan kepercayaan diri, dan membuat kita sulit merasa cukup. Yang kelima, ada juga kebiasaan menghindari rasa tidak nyaman. Kita setiap kali merasa bosan, kita mencari hiburan instan. Setiap kali kita merasa sedih, kita lari ke distraksi. Padahal teman-teman, rasa bosan dan ketidaknyamanan adalah ruang bagi otak untuk berkembang. Disitulah kreativitas, pemahaman diri, dan kedewasaan mental tumbuh. Ketika kita terus menutup ruang itu, otak kehilangan kesempatan untuk belajar menghadapi hidup dengan tenang.
Yang keenam, ini kebiasaan berikutnya. Kebiasaan yang sering dianggap sepele adalah berpikir negatif secara berulang. Diri kita sering mengkritik diri sendiri terus-menerus. Pikiran kita mengulang atau memikirkan kesalahan yang dilakukan diri sendiri di masa lalu yang sudah terjadi. Mengkhawatirkan masa depan tanpa henti. Pikiran-pikiran ini membentuk jalur di otak. Semakin sering diulang terus, semakin kuat jalurnya. Akhirnya apa? Otak terbiasa melihat hidup dari sudut pandang yang gelap, meski kenyataannya tidak selalu begitu. Yang sudah terjadi biarlah terjadi, teman. Yang ketujuh, diam atau waktu untuk diri sendiri. Tanpa kita sadari, kurangnya waktu diam juga sangat merusak. Kita jarang benar-benar diam tanpa stimulus. Tidak mendengarkan musik, tidak menatap layar handphone, dan tidak ada suara-suara kebisingan. Padahal saat kita diam, otak mengatur ulang dirinya, memperbaiki koneksi, menenangkan sistem saraf. Tanpa momen ini, pikiran terasa bising, sulit jernih, dan mudah lelah. Yang kedelapan, ada kebiasaan lain yang berbahaya adalah hidup tanpa arah yang jelas. Ketika kita menjalani hari hanya mengikuti arus, otak kehilangan rasa tujuan. Ini bisa memengaruhi motivasi, semangat hidup, dan daya juang. Tanpa tujuan, otak lebih rentan pada kecemasan dan kehampaan, karena tidak tahu untuk apa semua usaha dilakukan. Namun ada kabar baiknya, teman-teman, otak kita juga memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih. Begitu kita mulai sadar, perubahan kecil sudah cukup untuk memperbaiki banyak hal. Mengurangi konsumsi informasi, memberi jeda pada pikiran kita, fokus pada satu hal dalam satu waktu, tidur yang cukup, memberi ruang untuk diam, dan yang terpenting, bersikap lebih lembut pada diri sendiri. Kita tidak perlu menjadi sempurna, teman-teman. Kita hanya perlu menjadi lebih sadar. Karena seringkali kita berpikir, apakah dunia yang terlalu keras pada diri kita? Tidak. Melainkan kebiasaan kita sendiri yang perlahan melemahkan diri kita dari dalam. Jika hari ini kamu merasa sulit fokus, mudah lelah, dan kehilangan arah, mungkin ini bukan karena kamu lemah. Bisa jadi, otak kita hanya lelah karena terlalu lama dipaksa tanpa disadari. Dan kesadaran ini adalah langkah pertama untuk memperbaikinya. Oke teman-teman, kita pelan-pelan saja. Tidak perlu terburu-buru. Otak kita rusak bukan dalam satu hari, dan ia juga tidak pulih dalam satu hari. Tapi selama kita mau berhenti sejenak, bernapas, dan memilih kebiasaan yang lebih sehat, perubahan itu pasti akan terjadi. Karena menjaga otak, sama artinya dengan menjaga hidup kita sendiri. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk dirimu sendiri lewat video ini. Apapun yang kamu rasakan, itu valid dan layak dihargai. Pelan-pelan saja, kamu tidak tertinggal. Semoga setelah ini, napasmu jauh terasa lebih lega dan bersemangat. Sampai bertemu lagi di Suara Hati.